Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh para dosen dan para panitia KKL 2 KPSI 2025. Di sini kami dari skala kecil, tema kajian skala kecil akan mempresentasikan bagaimana progres kami dari awal sampai saat ini dan bagaimana perencanaan kami ke depannya. Diawali dengan pendahuluan. Jadi, wilayah Wonosobo merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang sangat berpotensi dalam hal pariwisata, yang dimana dari konsep pariwisata 4A yaitu attraction, amenities, accessibility, dan ancillary menjadi landasan dalam identifikasi kebutuhan data geospasial dalam perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Kemudian skala kajian yang luas meliputi seluruh Kabupaten Wonosobo dibutuhkan untuk mengkaji data geospasial tertentu secara keseluruhan. Tema kajian skala kecil mengkaji beberapa data geospasial seperti unsur geografi fisik, unsur penggunaan lahan, dan unsur hidrologi di keseluruhan wilayah. Yang kemudian secara khusus, geografi fisik meliputi kajian mengenai lereng, kondisi topografi, bentuk lahan atau geomorfologi, serta kondisi batuan dan jenis tanah. Kemudian pada penggunaan lahan, kami akan mengkaji mengenai distribusi kelas penggunaan lahan dan bagaimana kondisinya. Kemudian secara khusus pada unsur hidrologi, kami akan di wilayah Wonosobo, hidrologi permukaan dan kondisi hidrogeologi atau hidrologi bawah tanah dari wilayah Wonosobo. Kemudian di sini rencana area studi yang akan kami gunakan secara umum karena tema kami skala kecil, jadi kami akan menggunakan seluruh wilayah Wonosobo untuk kebutuhan kajian, yang dimana secara khusus nanti akan menyesuaikan survei lapangan di lokasi kajian yang akan ditentukan oleh sampel kajian, yang dimana lokasi sampel masih dalam tahap perencanaan selanjutnya. Baik, izin masuk. Aku dari subkoor subtema fisik. Jadi eh, izin untuk menjelaskan rencana metode yang digunakan dan beberapa progres ke depannya. Pertama, rencana metode yang akan kami gunakan untuk data pralapangan. Secara general, pengolahan data pralapangan dilakukan dengan menurunkan data dengan melakukan interpretasi secara manual. Jadi dengan kita mendapatkan data DEM atau Digital Elevation Model, kita menginterpretasi bentuk lahan. Kemudian dari bentuk lahan itu kita juga menginterpretasi lagi untuk menentukan batas jenis batuan. Dan terakhir kita akan melakukan interpretasi lagi untuk menentukan batas dari jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terus kemudian untuk metode sampling atau metode di lapangan, kita sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama untuk membuat stratified random sampling. Nah, untuk metode ini cukup optimal karena mendapatkan data yang merata. Tapi karena beberapa pertimbangan terutama waktu yang batas dan transportasi yang terbatas, kita memutuskan untuk menggunakan transect sampling. Kemudian untuk metode pengolahan data lapangan itu kurang lebih sama kayak di data pralapangan. Jadi dari hasil data tentatif pralapangan kita melakukan perbaikan dari data tentatif tadi dengan menyesuaikan dengan data yang telah kita dapatkan. Nah, terus rencana alat yang kita akan gunakan adalah cukup banyak ya. Ada soil test kit, palu geologi, peta geologi, data dem, kompas geologi, buku Mansell soil color chart, bor tanah, cetok, GPS handheld, cangkul, ini level, plastik sampel berupa Ziploc, alas sampel, checklist lapangan, laptop dan software, dan beberapa alat yang mungkin bisa ditambahkan nantinya. Nah, kemudian untuk hasil progres lapangan sejauh ini kita udah membuat peta tentatif kemiringan lereng, tinggal di finishing aja. Kemudian beberapa waktu yang panjang ini dari awal semester kita berusaha untuk membuat lebih lihai dalam penggunaan software. Baik, terima kasih. Dari fisik cuma segitu. Mungkin bisa lanjut yang lain. Oke, izin masuk. Saya sebagai subkoordinator dari penggunaan lahan. Yang pertama, metode pengolahan data pralapangan yang kami gunakan itu, kami pertama akan melakukan interpretasi terlebih dahulu menggunakan dua metode, yaitu yang pertama interpretasi visual dengan on-screen digitation untuk melihat pola distribusi spasial dari penggunaan lahan di Wonosobo, dan yang kedua itu kami juga menggunakan
interpretasi digital untuk mengetahui cara kerja dari algoritma klasifikasi yang cocok untuk digunakan. Nah, metode sampling juga kami mengikuti mengikuti yang 4 unit lawan sebelumnya, jadi kami juga pakai transect untuk menyesuaikan juga dengan variasi topografi. Nah, sama juga dengan fisik, metode pengolahan data laman kami juga membuat convolution matrix untuk validasi dan memperbaiki memperbaiki model yang sebelumnya kami sudah buat di pralapangan dengan menggunakan data yang kami ambil di lapangan. Lanjut, Dem. Nah, jadi rencana alat yang digunakan itu cukup sederhana ya. Ada laptop dan software JIS, tali transect, GPS handheld cuma butuh satu, dan Avenza, yaitu GPS yang digunakan di handphone, dan checklist lapangan. Next, Dem. Nah, jadi hasil progres kami tuh ya udah ngelakuin digitasi manual, udah lagi progres digitasi manualnya, dan sudah ngikutin juga standar nasional Indonesia 7645. Baik, izin masuk. Saya di sini sebagai perwakilan subtema hidrologi. Jadi untuk metode pengolahan data pralapangannya itu ada peta tentatif data curah hujan, distribusi air permukaan, dan hidrogeologi. Nah, untuk data pos hujan serta curah hujan itu digunakan untuk buat peta tentatif curah hujan, Polygon Thyssen, dan isohyet. Lalu untuk pembuatan peta distribusi air permukaan itu menggunakan data DEM yang diturunkan hingga menjadi peta das subdas dengan bantuan software JIS seperti ArcMap. Lalu ada delinasi manual untuk pembuatan peta hidrogeologi dari peta referensi yang sudah ada. Ketiga peta ini kemudian akan di-overlay untuk dijadikan peta tentatif pralapangan saat lapangan nantinya. Lalu untuk sampling, kita berencana untuk melakukan transect sampling, mengingat area Wonosobo yang luas, jadi transect digunakan agar dapat menangkap variasi hidrologi dari lokasi yang paling tinggi hingga paling rendah. Dan rencananya akan dilakukan sejalan dengan lokasi subtema fisik. Lalu untuk pengolahan data lapangan, yaitu menganalisis kedalaman sumur yang didapatkan pada saat lapangan nantinya. Nah, data kedalaman sumur ini akan dijadikan peta flownet dengan metode interpolasi inverse distance weighting. Tapi ini masih tentatif, mungkin bisa diubah lagi nantinya. Lalu untuk alat yang digunakan untuk hidrologi itu yang pertama ada data dan informasi spasial tematik seperti peta geologi, hidrogeologi dan lain-lain. Ada isi ecmeter, ada pH stick, regen strips, yalon, bola pingpong, ember, tali, pemberat, botol plastik, checklist lapangan, serta handphone dan GPS. Next. Untuk hasil progresnya itu pengolahan peta tentatif das subdas udah tinggal penamaan dan pengisian atribut. Sementara dua peta lain belum dapat dikerjakan karena datanya belum ada dan masih dicarikan dari instansi atau sumber yang kredibel. Terima kasih. Baik, kemudian untuk skenario lapangan, tentunya pada hari H nanti kita akan terbagi menjadi 8 kelompok yang dibagi menjadi 2 hari, sehingga terdapat 4 kelompok aktif setiap harinya, yang dimana setiap kelompok nanti akan eh, menjalankan pada masing-masing wilayahnya. Jadi, semisal ada garis transek yang kita ambil, nanti 4 kelompok masing-masing hari akan dibagi sesuai dengan kebutuhan pada setiap wilayah transeknya begitu. Nanti untuk penentuan wilayahnya dan penentuan transeknya akan menyusul em, sesuai dengan hasil dari peta tentatif yang telah kami buat nantinya begitu. Untuk menyesuaikan skenario lapangan selanjutnya dapat berubah sesuai situasi dan kondisi pralapangan skala kecil nantinya. Baik, di sini untuk timeline kerja pasca UTS sampai hari HKKL sendiri, di sini kami memulai dari Maret, yaitu Maret kami telah menyusun kerangka kerja besar, kemudian persiapan peta tentatif seluruh subkajian, kemudian April kita telah sampai ke pengerjaan semua peta tentatif, kemudian Mei rencananya akan menyelesaikan semua peta tentatif dan semua sampling, dan Juni kita akan persiapan pralapangan, dan Juli kita akan menyiapkan pralapangan, kemudian melaksanakan lapangan dan hasil lapangan nantinya untuk bisa dipresentasikan di hari H presentasi begitu. Jadi mungkin cukup sekian dari tema skala kecil. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kurang lebihnya, terima kasih. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.